Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Fitri dan saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang data preprocessing untuk machine learning dan dengan studi kasus di dataset pelanggan telekomunikasi. Ya, untuk lebih jauhnya lagi kita berkenalan dulu. Nama saya Farhan Fitri dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta dari program studi sistem telekomunikasi kelas 4B dengan NIM 2308064. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang objektif objektif di video kali ini adalah menjelaskan tahapan pre-processing data sebelum digunakan untuk model machine learning. Kedua, studi kasus menggunakan dataset. Ketiga, tujuan akhirnya gitu, data bersih dan share modeling. Oke. Kita lanjut. Sebelum masuk ke intinya gitu, kita perlu tahu dulu gitu, karena di perkuliahan ini kita mempelajari tentang data science. Data science itu apa sih? Data science adalah bidang interdisipliner yang menggunakan metode ilmiah, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan dari berbagai jenis data, baik struktur maupun tidak terstruktur. Data science menggabungkan keahlian seperti fisika, pemrograman, dan bermain pengetahuan tertentu untuk menganalisis dan memvisualisasikan dan memprediksi data guna mendukung pengambilan keputusan yang baik. Jadi sebenarnya tujuan dari data science ini adalah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik gitu untuk kedepannya, agar tidak terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang SON. SON dalam telekomunikasi itu merujuk kepada kondisi ketika seseorang berhenti berlangganan gitu, berhenti menggunakan suatu layanan dari suatu perusahaan telekomunikasi dan beralih ke layanan lain. Bisa karena terlalu mahal atau lain-lain. Dan kita akan bahas di sini. Dan juga sering disebut sebagai customer attrition atau pelanggan yang hilang, dan menjadi salah satu indikator kinerja dalam industri. Jadi indikator dalam telekomunikasi itu kalau banyak yang turn, berarti perusahaan itu udah tidak sehat gitu. Selanjutnya ada problem atau masalah, yaitu tingkat churn atau pelanggan yang tinggi. Tingkat churn pelanggan yang tinggi merugikan perusahaan itu sekali, karena churn 10% aja itu sudah merugikan perusahaan sampai ratusan ribu dolar gitu, bahkan sampai berjuta dolar gitu. Makanya data science untuk churn ini sangat diperlukan gitu, untuk menanggulangi kerugian atau mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Dan lanjut, di churn ini di video kali ini kita akan menggunakan dataset. Untuk overview-nya kita menggunakan dataset pelanggan telekomunikasi dengan jumlah data 7043 dan kolomnya 21 dengan targetnya kolom churn. Ini dataset atau data yang akan kita olah gitu. Kita olah menjadi data preprocessing sebelum nantinya ke machine learning. Selanjutnya kita perlu mengetahui dulu dari datasetnya, dataset informationnya gitu. Yang di sini ada jumlah data dan tipe data. Untuk jumlah datanya sudah tadi diperlihatkan, ada 7043 dan kolomnya 21. Untuk tipe datanya ada tipe data numerik dan kategori. Ya, bisa dilihat numerik itu number dan kategori satu ya kategori gitu, seperti ungkapan-ungkapan kita pada umumnya. Kenapa ada data numerik dan kategorikal? Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya
Sebelum masuk ke data pre-processing, kita dalam istilah kata bersih-bersih lah gitu. Bersih-bersih dari data-data yang tidak perlu. Yang pertama adalah data yang missing value, itu adalah yang duplikasi. Missing value adalah data yang hilang. Kita bisa lihat di sini data yang tidak ada datanya, data yang tidak ada datanya, karena kayak gitu sudah nol ya, tidak ada yang missing value. Jadi datanya sudah siap untuk diproses. Begitupun dengan yang duplikasi, ini sudah nol juga, sudah duplikasi nilainya udah nol, jadi tidak ada yang dikhawatirkan lagi tentang missing value dan duplikasi. Selanjutnya ada feature engineering. Yang pertama ada konversi fitur kategorikan menjadi numerik dan menormalisasi atau menstandarisasi hal itu. Kenapa sih kita perlu mengkonversi menjadi numerik? Karena komputer itu tidak bisa membaca secara langsung tulisan atau bacaan yang secara ungkapan gitu. Jadi komputer itu perlu mengubah dulu ke dalam angka agar dapat dibaca. Seperti true dan false-nya itu 1 atau 0, true sebagai 1 sebagai true dan false sebagai 0. Seperti itu. Dan bisa dilihat di sini semuanya jadi berupa angka. Jadi siap untuk dibaca oleh komputer. Selanjutnya ada data transformation, yaitu scaling data, yaitu min-max scale dan standard scale. Ini tuh untuk agar tidak terjadinya jomplang gitu antara satu data dengan data yang lain, agar pemrosesan datanya lebih baik. Selanjutnya kita lihat distribusi churn dalam data ini. Kita bisa lihat distribusi churn-nya itu yang churn adalah 26% dan yang tidak churn adalah 73%. Tujuan akhir dari mesin learning ini adalah untuk mengurangi persentase yang yes ini. Kita tidak mengurangi 10% saja, itu keuntungan yang didapat oleh perusahaan juga semakin besar gitu. Sudah cukuplah 10% juga minimal. Dan lebih baiknya kita semua gitu. Tapi itu susah gitu. Jadi 10% aja itu sudah memberikan dampak yang baik gitu untuk perusahaan. Di yang churn itu. Jadi kita memprediksi yang churn itu ada berapa dan agar kita selanjutnya bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Selanjutnya adalah korelasi fitur dan target. Di sini ada bar chart hubungan payment method kontrak streaming dengan churn. Kita lihat di payment method itu yang churn itu yang oranye ya. Paling banyak yang churn itu di electronic method, itu adalah metode pembayaran yang manual gitu. Jadi kalau di payment method itu kebanyakan yang churn itu yang masih menggunakan payment manual gitu. Entah karena ribet atau apapun, tapi yang banyak yang churn itu yang manual. Sedangkan di churn by contract itu yang banyak churn itu yang month to month atau per bulan gitu. Jadi jangka pendek gitu kalau di kontrak. Jadi orang yang kontrak jangka pendek, berlangganan jangka pendek itu lebih rentan terhadap churn. Dan jika dari streaming TV itu yang paling sedikit kan udah yang tidak ada internet service, tapi yang paling banyak itu yang sama sih internet yang pakai streaming dan tidak streaming. Jadi bisa disimpulkan dari sini pelanggan yang lebih banyak churn adalah pelanggan yang menggunakan metode manual dan langganannya dalam jangka pendek. Selanjutnya kita akan menyeimbangkan data. Kenapa data itu harus diseimbangkan? Karena agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan dalam machine learning nanti. Misal di sini kan ada nolnya 5.000 dan yes-nya 1.000. Jadi jika kita menggunakan smooth atau diseimbangkan, maka datanya akan seimbang seperti ini 5.000 dan 5.000. Jadi pengambilan keputusan nantinya tidak akan ada ketimpangan gitu. Seperti itu.
agar pengambilan keputusan lebih baik. Selanjutnya adalah total revenue atau pendapatan gitu dari yang churn dan tidak churn. Bisa dilihat ini pendapatan yang tidak churn banyak 300.000 sekian, dan pendapatan yang churn adalah 100.000 sekian dolar. Nah, bisa dilihat dari sini, jika kita mengurangi 10% saja, kita sudah mengurangi 13.000 dolar kehilangan pendapatan gitu. Makanya data science dari ini, data science proposal ini sangat penting gitu dalam perusahaan telekomunikasi. Nah, mungkin sekian saja dari saya, dari gambaran pre-processing ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.